hafizun, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaga az-zikr tersebut. Berdasarkan ayat ini, maka Allah menggunakan diksi az-zikr, tidak menggunakan kata Al-Quran dalam ayat ini, menunjukkan bahwa Al-Quran nama lainnya adalah az-zikr, sekaligus menuntut kita untuk menzikirkan Al-Quran dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan kita untuk menzikirkan Al-Quran di dalam ayat yang lain. Di dalam surat Al-Qamar, surat yang ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dizikirkan, maka adakah yang mau menjadikan Al-Quran sebagai zikir? Maka adakah yang mau menzikirkan Al-Quran? Melalui ayat ini Allah bertanya, adakah yang mau menzikirkan Al-Quran? Ketika Allah bertanya, menunjukkan yang mau menzikirkan Al-Quran itu sedikit jumlahnya. Yang mau menjadikan Al-Quran sebagai zikir sangat minim jumlahnya. Bisa kita rasakan, bisa kita saksikan juga realitas umat Islam yang hari ini bisa kita saksikan bersama. Mungkin dalam kehidupan kita juga sama. Bisa kita jadikan bahan introspeksi. Banyak yang tidak mampu membaca Al-Quran setiap hari, di pagi hari dan sore hari. Bahkan banyak juga yang nggak sanggup membaca Al-Quran 1 juz setiap hari. Berbeda halnya dengan interaksi mereka dengan alat komunikasinya bisa berjam-jam. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Sepertinya berat untuk membaca Al-Quran, sepertinya tidak betah membaca Al-Quran. Hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah, ada seorang tunanetra bernama Kailah. Beliau pernah ditanya sama almarhum Syekh Ali Jabir, "Wahai Kailah, berapa banyak Al-Quran, ayat Al-Quran yang engkau baca setiap harinya? Berapa juz ayat Al-Quran yang engkau murojaah?" Kata Kailah, "Wahai Syekh Ali, saya membaca Al-Quran, saya murojaah Al-Quran minimal 3 juz setiap hari, maksimal 5 juz." Hadirin sekalian, Syekh Ali bertanya, "Wahai Kailah, apa enggak keberatan? Apa enggak capek? Untuk anak seusia kamu, usia kamu masih 7 tahun, dan kamu dicabut penglihatannya oleh Allah, maka jumlah juz segitu cukup banyak. Apa kamu enggak capek, enggak lelah? Padahal seandainya kamu tidak baca Al-Quran pun, Allah pasti memaafkan kamu, pasti Allah memaklumi keadaan tersebut." Kata Kailah, "Wahai Syekh Ali, saya ingin bersahabat dengan Al-Quran. Saya ingin mempersembahkan amal soleh saya di hadapan Allah, dan saya tidak mau penglihatan saya ini menjadi alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Saya tidak ingin penglihatan saya ini dijadikan alasan untuk tidak membaca Al-Quran." Hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah, dialog ringan ini tentunya menjadi bahan introspeksi dan muhasabah untuk kita semua, bahwa ternyata seorang Kailah yang tunanetra dan usianya masih sangat belia, mampu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran 3-5 juz setiap harinya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang kesehatannya Allah sempurnakan? Indra kita sempurna, kesehatan kita masih sangat baik, maka
masih pelitkah kita meluangkan waktu bersama Al-Quran? Hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, untuk memberikan motivasi kepada kita untuk menjadikan Al-Quran berfungsi sebagai zikir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasinya, ada banyak manfaat ketika kita mau menzikirkan Al-Quran. Paling tidak ada 3 manfaat. Yang pertama, Al-Quran akan memberikan ketenangan dan ketentraman ketika dizikirkan, ketika dijadikan sebagai zikir. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang beriman itu tenang hatinya mengingat bersama Al-Quran, bersama Allah, berzikir dengan zikir Al-Quran. Maka ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan menzikirkan ayat-ayat Allah, hatimu akan tentram. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, hari ini manusia modern, salah satu penyakit yang paling menonjol adalah gelisah, tidak tenang. Dan harga sebuah ketenangan sangat mahal, harga sebuah ketentraman sangat langka. Banyak orang hari ini mencari ketenangan, menghabiskan banyak uang dan anggaran, pergi jauh meninggalkan rumahnya untuk mencari ketenangan. Ternyata yang mereka cari bukan ketenangan, tapi kesenangan untuk bermaksiat kepada Allah. Akhirnya bukan ketenangan yang mereka dapat, tapi gelisah mereka semakin Allah berikan. Hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, manfaat yang kedua ketika Al-Quran dijadikan sebagai zikir, ketika Al-Quran dizikirkan, manfaat yang kedua akan terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Bacalah Al-Quran dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di dalam ayat ini ada 2 perintah, yaitu membaca Al-Quran dan mendirikan sholat. Dan Allah memberikan informasi bahwa perintah tersebut, membaca Al-Quran dan mendirikan sholat, adalah zikir terbesar. Wala dzikrullahi akbar. Hadirin sekalian, berdasarkan ayat ini, ada informasi di Jawa Timur, ada 15.000 anak remaja menikah dini, berusia SMA, SMP, bahkan SD. Mereka menikah dini, jumlahnya 15.000 orang. Dari 15.000 orang ada 80% yang menikah karena hamil duluan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi ini adalah perbuatan fahsya, perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan seksual, perbuatan zina dan LGBT. Hadirin sekalian, jemaah yang dirahmati Allah, seandainya orang tua dan masyarakat mau menjadikan Al-Quran sebagai zikir, mau mengajarkan anak-anaknya untuk menegakkan sholat, ya, maka akan terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar tadi. Oleh karenanya, mari kita jaga keluarga kita jaga anak kita dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran ini sebagai zikir dalam kehidupan kita. Yang ketiga, manfaat Al-Quran dijadikan sebagai zikir akan terhindar dari penyakit munafik. Hadirin sekalian, jemaah yang dirahmati Allah, di dalam surat An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala
yura'unan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu hendak menipu Allah, padahal sungguhnya Allah lah yang menipu mereka. Ketika mereka hendak mendirikan sholat, mereka mengerjakan dengan rasa malas. Mereka mengharapkan pujian dari manusia dan sedikit sekali mereka berzikir. Melalui ayat ini berarti tanda orang munafik salah satunya adalah sedikit berzikir. Oleh karenanya, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, agar kita terhindar berarti kita harus berbuat kebalikannya. Kalau orang munafik sedikit berzikir, maka kalau iman kita ingin baik, iman kita ingin selalu bersih dari sifat kemunafikan, maka fazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah yang banyak agar kamu beruntung. Beruntung di dunia dan di akhirat. Beruntung di dunia berarti iman kita selamat, dan beruntung di akhirat Allah akan mengantarkan kita ke jannahnya, ke surganya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kemunafikan ini sifat yang sangat berbahaya bagi kehidupan. Di dunia orang munafik itu membohongi banyak orang. Ketika mereka masuk satu pekerjaan, mereka menggunakan ijazah palsu atau gelar-gelar palsu. Maka ini adalah kemunafikan karena ada kebohongan di sana, ada tipuan di sana. Dan orang munafik itu berdasarkan surat An-Nisa ayat 145, di neraka nanti innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan oleh Allah di dalam neraka yang paling bawah, walan tajida lahum nasira, dan Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka. Hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah, maka melalui khutbah yang singkat ini dapat disimpulkan bahwa ketika Al-Quran dijadikan sebagai zikir dalam kehidupan, maka memiliki 3 manfaat. Yang pertama, akan mendatangkan ketenangan atau ketentraman. Yang kedua, akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, akan terhindar dari sifat dan kepribadian munafik. Demikian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajmain. Wardallahu ma'ala al-batil khulafa'ir rasyidin
Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliin wa ambaqiyatus sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasruddin wa akhdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma dfa'al ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wa suyufal mukhtalifata wa sada'ida ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldalil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.